ini ada panduan peserta yang sudah saya kirimkan juga, di mana teman-teman bisa mendownload materi yang akan kita berikan di link yang ada di depan, bit.ly materi Mappeton COVID-19. Ya. Nantinya bisa di-download untuk teman-teman pelajari ya, atau bisa di-sharing ke teman-temannya yang lain. Sebelumnya bagi yang belum memiliki akun, harap membuat akun terlebih dahulu supaya mudah mengikuti webinar kali ini. Dan enjoy Mappeton event, pastikan laptop dan koneksi internetnya, dan juga teman-teman bisa bersiap ya mengikuti pemetaan yang gratis dan terbuka melalui OSM. Oke, jadwal kegiatannya kita yang pertama ada sesi dari Mas Aditya Dido mengenai pengenalan OSM dan kontribusinya dengan COVID-19. Kemudian kita ada break 10 menit, di mana teman-teman bisa mengajukan pertanyaan atau berbicara secara langsung di webinar kali ini. Saya akan berikan waktu sekitar 2 menit. Kemudian ada sesi yang kedua, memulai OSM, oleh Mbak Sheila Amalia. Kita break lagi 10 menit untuk sesi tanya-jawab. Dan sesi yang ditunggu-tunggu ya, atau yang terakhir mengenai MapRoulette oleh Mas Adityo. Di mana setiap sesi ini akan sangat menarik nantinya. Dan 15 menit kita ada pertanyaan dan juga ada evaluasi. Oke, ini penjelasan mengenai sesi tanya-jawab, di mana di setiap akhir materi ada break. Saya akan memilih 3 orang peserta untuk bertanya. Teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti saya pilih atau saya panggil namanya, dan saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan masuk ke materi yang pertama oleh Mas Aditya Dido mengenai pengenalan OSM dan kaitannya dengan COVID-19. Apakah Mas Aditya Dido sudah siap? Mas Aditya Dido sudah siap? Ya, sudah siap. Oke, ya. Oke, langsung aja ya kalau gitu ya. Terima kasih teman-teman. Selamat menikmati webinarnya. Iya, baik. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat datang di kegiatan Mappeton COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dido dari Humanitarian OpenStreetMap Team Indonesia. Di materi awal ini, saya akan memberikan pengantar mengenai pengenalan OpenStreetMap dan juga kaitannya OpenStreetMap ini dalam membantu untuk memerangi wabah pandemi global COVID-19. Di outline materi awal ini ada 3 hal besar yang akan saya bawakan, mulai dari pengertian apa itu OpenStreetMap, kemudian alasan mengapa kita memilih OpenStreetMap sebagai platform pemetaan yang kita gunakan, dan yang terakhir adalah manfaat data OSM, terutama kaitannya dalam membantu pemerintah atau pihak terkait untuk melawan wabah pandemi COVID-19. Masuk ke yang pertama, apa itu OpenStreetMap? Di sini saya meng-highlight ada 4 poin besar dari OpenStreetMap, yaitu ada peta, bebas, gratis, dan terbuka. Secara definisi, OpenStreetMap merupakan sebuah platform peta digital di seluruh dunia yang bersifat bebas, gratis, dan juga terbuka. Dalam hal ini artinya setiap orang bisa memanfaatkan data OSM, bisa menggunakannya, dan juga bisa berbagi data kepada semua orang. Kemudian ketika berbicara mengenai apa sih perbedaan OpenStreetMap dengan platform pemetaan lain seperti misalkan Google Maps misalkan. Perbedaannya itu di sini ada dari 2 hal. Yang pertama dari sifat datanya, yang kedua dari segi kontribusinya. Kalau dari sifat data, OpenStreetMap ini sangat memungkinkan bagi penggunanya untuk bisa menggunakan data seluas-luasnya untuk berbagai kepentingan. Dan juga dari segi kontribusi, setiap penggunanya itu dapat berkontribusi untuk menambahkan, mengedit, dan juga menyempurnakan semua data yang ada di OpenStreetMap. Seperti itu. Kemudian berbicara mengenai lisensi data, OpenStreetMap di sini menggunakan 2 jenis lisensi data. Yang pertama ODBL dan kedua adalah lisensi CC by SA, di mana pada intinya kedua lisensi ini memungkinkan teman-teman untuk bisa bebas berbagi, bebas mencipta, dan juga bebas mengadaptasi seluruh data yang ada di OpenStreetMap selama teman-teman mencantumkan sumber
atau copyright berupa tulisan copyright OpenStreetMap contributors. Lalu untuk objek apa saja yang dapat dipetakan di OpenStreetMap, kita biasanya berfokus pada 3 jenis objek, yaitu titik, garis, dan juga poligon ya, di mana kalau untuk objek titik biasanya yang bisa kita petakan di sini biasanya berupa titik fasilitas umum seperti toko obat, pasar, rumah sakit, dan sebagainya. Kalau untuk garis, teman-teman mungkin sering melihat ada objek berupa jalan, sungai, kemudian rel kereta api, itu menggunakan objek bertipe garis. Kemudian yang terakhir, objek yang biasa kita petakan itu berbentuk poligon berupa penggunaan lahan, misalkan kebun, danau, dan juga yang paling banyak dipetakan adalah objek bangunan, seperti itu. Kemudian kenapa kita memilih OpenStreetMap sebagai platform pemetaan kita? Di sini ada 4 poin. Yang pertama gratis. Dalam hal ini OpenStreetMap tidak akan meminta apapun kepada penggunanya untuk menggunakan datanya. Jadi semua pengguna bebas menggunakannya secara gratis selama mereka mencantumkan atribusi dari data OpenStreetMap yang telah mereka gunakan, seperti itu. Yang kedua, data OSM ini bersifat kaya, kemudian akurat, dan juga up to date. Namun perlu diperhatikan juga seberapa update data OpenStreetMap itu sangat bergantung dari keaktifan para pemeta yang ada di masing-masing wilayah. Kemudian yang ketiga, kita bebas melakukan kustomisasi peta. Dalam hal ini semua pihak bisa menggunakan data OpenStreetMap untuk berbagai produk lain. Nanti akan saya contohkan di akhir beberapa contoh penggunaan data OpenStreetMap yang sudah dikustomisasi untuk berbagai keperluan. Dan yang terakhir tentu saja OpenStreetMap ini sangat mudah digunakan. Semua orang bisa menggunakan, semua orang bisa memetakan, baik yang dari pengalaman atau background geografi ataupun tidak. Teman-teman hanya membutuhkan laptop dan juga koneksi internet seperti yang sekarang sedang teman-teman lakukan. Kemudian berbicara mengenai sejauh mana pemanfaatan data OpenStreetMap di Indonesia, salah satu contohnya kita menggunakan OSM untuk melakukan pemetaan wilayah di 3 kota, di Semarang, Surabaya, dan juga Jakarta yang kita lakukan selama kurang lebih 2-3 tahun ke belakang. Data yang dikumpulkan ini berupa infrastruktur, baik itu jalan dan juga bangunan, titik evakuasi, dan juga tentu saja bisa mengumpulkan batas wilayah sampai ke tingkat terkecil yaitu RT. Dan semuanya ini dilakukan secara bersama-sama, partisipatif, dilakukan oleh 20-25 orang. Kalau teman-teman lihat di layar, itu di bagian kanan atas, itu ada contoh data sebelum yang sebelah kiri, dan juga setelah dipetakan menggunakan OpenStreetMap. Dan nantinya hasil ini petanya akan dicetak dan akan diberikan kepada pemerintah terkait seperti di pihak kelurahan. Dan ini contoh datanya, bisa dilihat bahwa OpenStreetMap sangat memungkinkan untuk digunakan melakukan pemetaan detail di suatu wilayah. Ini hasilnya bisa dilihat, hasil peta ini nanti sudah didistribusikan kepada pihak-pihak terkait, yaitu kelurahan setempat. Kemudian penggunaan selanjutnya yaitu OSM digunakan dalam hal pemetaan partisipatif, yaitu pemetaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh banyak orang, yaitu kegiatan yang sedang kita lakukan saat ini. Di gambar yang saya berikan ini menggunakan salah satu platform yang namanya Tasking Manager. Tapi untuk kegiatan ini kita tidak akan menggunakan ini, kita akan menggunakan satu website yang namanya Maprolet yang nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Kemudian OSM juga bisa digunakan untuk merespon kebencanaan. Sebagai contoh, ini kemarin kita membantu BNPB dalam merespon bencana gempa Palu di September 2018, di mana terjadi likuifaksi bangunan dan jalan di Balaroa di Palu Barat. Kita menggunakan data OSM untuk menghitung dan mengetahui wilayah mana yang terdampak, bangunan-bangunan mana saja yang terdampak, baik itu rusak sedang maupun rusak berat. Kemudian yang materi selanjutnya, terakhir, adalah bagaimana sih peran OpenStreetMap dalam melawan wabah pandemi global, yaitu COVID-19. Di sini mungkin teman-teman sudah sering melihat di media, baik itu media online maupun media televisi, bahwa banyak sekali website-website pemerintah yang di mana mereka mengeluarkan peta sebaran kasus COVID, baik itu sebaran korban, maupun sebaran data-data fasilitas kesehatan yang ada di
masing-masing wilayahnya. Sebagai contoh ini peta sebaran COVID di Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Barat. Ini contohnya dari Jawa Tengah, kemudian ada juga dari Provinsi Yogyakarta. Dari ketiga website yang saya berikan di layar, mereka masing-masing menggunakan OpenStreetMap untuk dijadikan sebagai base map atau peta background dari masing-masing websitenya, ya. Jadi dengan kata lain, sejauh mana peran OpenStreetMap dalam mendukung pemerintah untuk melawan wabah pandemi global ini, perannya adalah kita memberikan peta detail atau data detail mengenai objek-objek yang ada di suatu wilayah. Sebagai contoh, di layar ini sekarang sedang ditampilkan peta sebaran kasus COVID-19 dari Pemprov DKI Jakarta. Teman-teman bisa cek alamatnya di corona.jakarta.go.id. Kalau kita perbesar petanya, sebagai contoh kita perbesar ke area Rumah Sakit Persahabatan, di situ pemerintah memberikan data mengenai nama kelurahan, tapi OpenStreetMap berperan sebagai peta dasar yang bisa memberikan informasi lebih detail kepada masyarakat. Jadi dengan semakin lengkapnya data OpenStreetMap yang tersedia, maka semakin detail juga informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat. Dan oleh karena itu, dalam kegiatan kali ini, teman-teman dengan melengkapi data OpenStreetMap yang ada di Indonesia, teman-teman juga bisa turut berkontribusi dan berpartisipasi untuk memberikan data yang detail kepada pemerintah untuk nantinya bisa diteruskan kepada masyarakat supaya informasi yang sampai lebih jelas dan lebih detail. Mungkin itu saja materi yang saya berikan. Saya kembalikan lagi kepada host, Mbak Dewi, silakan. Ya, terima kasih Mas Dido. Oke, apakah dari peserta ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Bisa raise hand mungkin? Sekarang waktunya bertanya. Ya, kepada pemateri ya, ada Mbak Sabrina Tami dan Mas Rinaldi MF dari UGM ya. Oke, silakan Mbak Sabrina Tami untuk berbicara atau mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, jelas Mbak. Oke. Selamat siang, nama saya Sabrina Tami. Saya ingin bertanya, tadi untuk OpenStreetMap sendiri itu bahwa setiap pengguna dapat ikut berkontribusi. Nah, itu karena setiap pengguna dapat berkontribusi, bagaimana sih kita bisa tahu apakah data yang dikontribusikan oleh pengguna itu akurat? Terus ada nggak ya yang memvalidasi data-data tersebut yang di-upload atau yang dikontribusikan oleh para penggunanya? Terima kasih. Sama-sama, Mbak Sabrina. Oke, kita tampung dulu pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh pemateri. Sekarang Mas Rinaldi MF ya. Ya, silakan Mas Rinaldi. Selamat siang. Siang. Saya Rinaldi Munafir Daus. Saya ingin bertanya terkait pemetaan partisipatif ini di OpenStreetMap ini. Kan tadi dijelaskan ada sekitar berapa? Dua ini. Yang pertama tadi ada yang saya lupa kalau nggak salah. Sama yang kedua yang bakal kita aplikatifkan saat ini. Nah, kan kemungkinan kan banyak nih yang bakal partisipatif saat ini. Nah, itu bagaimana caranya supaya data-data itu tidak istilahnya penumpukan gitu, data-data itu. Istilahnya kayak ada data yang baru, nanti ada yang diperbarui lagi, itu gimana. Terus terkait pemetaan partisipatif, tadi kan ada dua, itu kira-kira ada yang lain lagi nggak selain kedua hal yang sebelumnya itu? Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Rinaldi. Satu orang penanya lagi, apakah ada? Boleh di raise hand. Kalau tidak ada, akan langsung dijawab oleh Mas Dido. Oke, tidak ada ya. Baik, jadi tadi pertanyaan pertama dari Mbak Sabrina Tami, OSM sendiri bagaimana datanya akurat dan juga validasi data karena semua orang bisa berkontribusi. Dan yang kedua dari Mas Rinaldi, mengenai pemetaan partisipatif, apakah ada platform lainnya selain yang tadi dua sudah dijabarkan, dan bagaimana data-data tersebut tidak terjadi menumpuk karena ini pemetaannya bersifat partisipatif ya, seperti itu. Silakan Mas Dido untuk menjawab, nanti Mas
Mas Tri Ridwan ya. Nanti akan kita ajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Iya, sudah. Oke. Oke, jadi pertanyaan pertama itu dari Mbak Sabrina ya. Iya. Jadi untuk pertanyaan terkait yang pertama, sejauh mana kita bisa menjamin keakurasian data? Jadi balik lagi ke konsep awal, memang OpenStreetMap itu memang dikhususkan untuk semua orang bisa berpartisipasi di sana. Tapi kalau kita berbicara mengenai apakah data ini bisa dijamin keakurasiannya, sebenarnya kita tidak bisa menjamin 100%. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, terutama berbagai tim di seluruh dunia dan juga termasuk di Indonesia, untuk mencegah adanya kerusakan data ataupun vandalisme data yang dilakukan oleh banyak orang. Sebagai contoh, di Indonesia sendiri, tim kami dari Humanitarian OpenStreetMap Team Indonesia itu secara rutin melakukan validasi mengenai semua data yang ditambahkan oleh para pengguna yang ada di Indonesia. Jadi kita rutin melakukan cross-checking data, apakah data yang dipetakan sudah benar atau belum, ataupun juga misalkan ada beberapa orang yang secara sengaja merusak data, itu bisa kita lakukan validasi, sehingga data yang dihasilkan di OpenStreetMap bisa kita cegah kerusakannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari pihak OpenStreetMap sendiri, kami memiliki semacam dewan atau semacam konsil gitu, yang perannya untuk mengawasi berbagai data yang masuk ke dalam OpenStreetMap. Nama dewannya itu adalah Data Working Group, di mana tugas dari Data Working Group ini mereka akan mendeteksi apabila ada anomali atau hal-hal yang dianggap melakukan vandalisme data di dalam OpenStreetMap. Jadi Data Working Group ini bisa langsung menghubungi seluruh pihak yang melakukan vandalisme data, karena setiap data OpenStreetMap yang masuk itu akan memiliki histori siapa yang membuat dan kapan data tersebut dibuat, sehingga apabila ada satu orang yang merusak data, kita dapat menghubungi orang tersebut untuk meminta pertanggungjawabannya. Seperti itu. Semoga bisa menjawab untuk Mbak Sabrina. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Mas siapa tadi, Mbak Dewi? Rinaldi ya. Pertanyaan kedua dari Mas Rinaldi mengenai bagaimana caranya kita untuk bisa menjamin bahwa data yang masuk ini tidak tumpang tindih. Jadi kalau tadi teman-teman bisa lihat di slide saya yang ini, jadi OpenStreetMap atau HOT itu sendiri kita mengembangkan sebuah platform aplikasi yang namanya Tasking Manager. Biasanya Tasking Manager ini digunakan apabila seperti saat ini kita nih, tapi saat ini kita melakukan pemataan partisipatif, tapi kita tidak ingin datanya tumpang tindih. Nah, dengan adanya Tasking Manager, kita bisa membagi area, misalkan satu kelurahan atau kabupaten, misalkan kita membagi area tersebut menjadi beberapa kotak, seperti yang di depan, ada warna kuning, ada warna hijau, dan sebagainya. Cuma kita nggak akan bahas lebih banyak mengenai hal ini. Pada intinya, Tasking Manager ini memungkinkan masing-masing orang untuk memilih satu kotak atau satu grid untuk bisa dipetakan, dan grid itu tidak akan bisa dipilih oleh orang lain, sehingga data yang dihasilkan nanti tidak akan saling bertumpang tindih. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang fitur yang kedua, selain Tasking Manager, itu kita hari ini akan fokus menggunakan yang namanya Map Roulette. Kalau di Map Roulette, itu nanti teman-teman akan diberikan satu daerah yang masing-masing daerah itu akan berbeda tiap orangnya. Jadi tidak akan mungkin satu orang bisa memetakan dua orang bisa memetakan satu lokasi secara bersamaan, seperti itu. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaan Mas Rinaldi. Maaf Mbak Dewi, boleh menambahkan? Oke, silakan. Iya, silakan. Untuk nambahin yang Mbak Sabrina, yang validasi tadi, jadi kalau validasi, maksudnya yang bagaimana ini akurat apa enggak OSM-nya. Nah, jadi peran validasi itu tidak hanya dilakukan oleh tim kami, tapi juga dari komunitas lokal. Jadi mungkin komunitas lokal akan lebih, apalagi warga lokal yang mungkin rutin mengupdate wilayahnya, pasti akan aware dengan perubahan di sekitarnya gitu. Jadi tidak hanya kami yang mengontrol
dari kualitas datanya, tetapi juga semua mappers yang berkontribusi di OSM ini pasti bisa melakukan itu gitu. Dan nantinya data working group yang tadinya kalau ada perubahan besar, data working group itu bisa punya akses untuk mengembalikan datanya itu apabila dirusak secara besar-besaran, bisa dikembalikan lagi ke semula gitu. Jadi sebelum misalnya kita kontak orang yang bersangkutan tidak dibalas, berarti kita langsung merubah data yang sudah diedit sebelumnya menjadi semula itu. Jadi kerusakan itu bisa dihindari. Begitu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sela. Oke, ada ya Mas Hari mau menambahkan? Oh, boleh. Ini saya cuma mau menambahkan untuk validasi. Memang sewajarnya buat teman-teman yang baru kenal OSM juga pasti akan bertanya soal validasi data, karena itu sesuatu yang penting, karena misalkan data-data kita ingin kita share juga ke orang lain. Betul tadi dari Mbak Sheila juga sudah menambahkan bahwasanya validasi itu memang bukan kegiatan yang dilakukan oleh HOT Indonesia sepenuhnya, tapi adalah kegiatan yang sebetulnya dilakukan oleh para reviser. Jadi semua data di OSM itu dari user untuk user. Nah, adapun misalkan suatu kejanggalan yang terjadi dalam skala besar, misalnya satu provinsi atau satu kelurahan di rombak-rambik, nah itu baru teman-teman bisa menghubungi data validation working group. Cuman kalau skala kerusakannya hanya kecil, misalkan ada satu objek yang salah nama atau salah posisi, itu sebaiknya teman-teman saja sebagai kontributor itu langsung memperbaikinya. Dan di OSM itu punya punya fitur di mana teman-teman juga bisa mengirimkan email. Misalnya teman-teman sudah menambahkan atau memperbaiki data tersebut ke pembuat awalnya data tersebut. Jadi dia juga akan tahu kalau datanya sudah dirubah seperti itu. Jadi kita juga dari HOT punya pelatihan yang menyediakan fasilitas kayak kalau mau belajar validasi, tapi itu nanti di luar dari kegiatan ini. Itu sih info dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hari. Oke, semoga trainer kami tadi sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Sabrina dan Mas Rinaldi ya. Oke, ini ada satu peserta lagi. Mas Sri Ridwan, silakan untuk pertanyaannya. Halo. Ya, halo. Ya, Mas. Ya, terima kasih ya. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan tentang kerawanan Pak, Mbak, Mas. Jadi corona ini kan sampai hari ini kita belum bisa menebak apa sebenarnya yang menjadi indikator dari corona ini. Jadi kalau misalnya kita mau petakan kerawanan per kota, itu mungkin direvisi menjadi sebaran ya. Mungkin lebih tepat kalau kita katakan sebaran dibanding dengan kerawanan. Karena kalau misalnya kita katakan kerawanan itu semua berpotensi Pak untuk terkapar ini virus corona. Jadi seperti itu maksud saya. Ya, terima kasih Pak Masri. Jadi pertanyaannya kerawanan pemetaan daerah yang terdampak COVID Corona ya? Ya. Ya, mungkin Mas Dido atau trainer yang lainnya bisa membantu untuk menjawab. Terima kasih. Iya, mau coba bantu jawab. Jadi sebenarnya tadi konteksnya mungkin sejauh mana peran OpenStreetMap untuk bisa membantu memetakan sebaran ya. Ya, jawabannya adalah ya yang akan kita lakukan saat ini. Karena kalau kita mau memetakan korban tentu saja bisa. Cuma dalam konteks kegiatan yang akan kita lakukan, yang akan kita bantu di sini adalah kita akan coba bantu untuk memetakan fasilitas kesehatan yang ada di tempat-tempat yang sudah dirujuk oleh pemerintah untuk membantu menangani wabah ini. Jadi dengan teman-teman bisa berkontribusi untuk melengkapi data-data rumah sakit ini, teman-teman juga bisa berkontribusi untuk membantu pemerintah menyampaikan informasi detail mengenai rumah sakit rujukan yang setelah ditunjuk oleh pemerintah. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Dido atas jawabannya. Oke, mungkin Mas Hari ada yang ingin ditambahkan? Enggak sih, lebih ke ini sih tadi kalau dilihat slide Mas Dido, mungkin Mas Dido bisa balik ke slide yang peta yang dari Jabar atau dari Jawa Tengah itu. Kalau teman-teman lihat kan Mas Dido sudah menyinggung bahwasanya memang beberapa website dari provinsi itu menggunakan map OpenStreetMap sebagai peta dasar gitu atau latar belakang petanya. Itu juga teman-teman coba bayangkan walaupun memang sebaran rumah sakitnya itu menggunakan layer yang terpisah, layer yang berbeda dari OSM. Tetapi bayangkan kalau ternyata misalkan titik rumah sakit yang sudah diplot oleh pemerintah itu
ternyata belum dipetakan sama sekali. Jadi kan itu akan menimbulkan suatu pertanyaan, apakah betul lokasi rumah sakit ada di situ? Tetapi dengan kontribusi teman-teman belajar hari ini dalam memasukkan rumah sakit di wilayah masing-masing, tentunya akan membantu misalnya website tersebut jika diupdate peta dasarnya, itu titiknya akan benar-benar menampal dengan informasi yang sebenarnya. Jadi kita bisa saling cross-check, ternyata titik dari pemerintah dengan peta dasar OSM itu sudah sama. Jadi itu tidak menimbulkan kegalauan gitu di masyarakat. Seperti itu sih konteks untuk kenapa OSM bisa dijadikan salah satu alternatif dalam menyampaikan informasi yang benar terkait COVID-19 ini. Ya, terima kasih Mas Hari untuk jawabannya yang sangat lengkap ya. Oke, karena sudah 3 pertanyaan dari peserta, maka saya akan berlanjut ke pemateri berikutnya. Terima kasih Mas Dido untuk penjabarannya. Ya, terima kasih. Oke, pemateri kedua itu dari Mbak Sela yang akan memaparkan mengenai memulai menggunakan OpenStreetMap, di mana nanti teman-teman kemarin sudah mendaftar di dalam openstreetmap.org. Jadi ini Mbak Sela akan memberitahu apa saja sih yang bisa kita dapatkan melalui website osm.org. Ya, mungkin Mbak Sela sudah siap pemaparannya? Ya, sudah siap. Oke, saya akan langsung saja ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dewi atas kesempatannya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan membawakan sesi tentang memulai menggunakan OpenStreetMap. Jadi ini khusus yang masih baru-baru tahu tentang OSM, saya akan perkenalkan sedikit tentang website dari OpenStreetMap ini sendiri. Jadi bagaimana cara menavigasikannya, terus menu-menu tools yang penting pada website ini, dan juga sedikit tentang konsep atribut atau tag pada OSM. Nah, nantinya ini saya akan langsung menuju website-nya di openstreetmap.org. Mungkin teman-teman yang masih baru bisa memperhatikan dulu penjelasan dari saya, karena nantinya ini slide-nya akan kami bagikan, dan rekamannya juga nanti ada di YouTube, jadi nanti kalau mau diulangin lagi bisa mengacu pada video dan slide yang kami bagikan ya. Jadi ini saya langsung saja ke openstreetmap.org. Ya, jadi ini adalah tampilan dari maaf tadi agak sepertinya tadi Zoom-nya terdisconnect. Maaf sebentar. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi ini halaman dari OpenStreetMap. Teman-teman bisa mendaftar di pojok kanan atas, klik sign up. Mungkin yang sudah mendaftar bisa langsung login, ya. Jadi bisa klik login, lalu tinggal masukkan username dan password-nya. Password yang sudah dibuat. Oke, jadi kalau sudah sukses masuk, di pojok kanan atas bisa dilihat ada username masing-masing ya. Di sini, mungkin teman-teman memperhatikan kalau di sini saya bahasa Indonesia. Nah, kita bisa mengatur bahasa dan pengaturan tentang profil lainnya di pengaturanku atau My Settings. Jadi bisa dicek di My Setting. Nah, di sini di agak ke bawah lagi ada bahasa. Nah, karena ini kita biar sama semua, kita ganti ke bahasa Inggris. Jadi untuk mengganti bahasa di sini ID itu untuk Indonesia dan EN adalah untuk bahasa Inggris. Jadi kita ketik manual ya di sini. Lalu kalau yang menambahkan gambar profil bisa di sini. Lalu kita simpan perubahan. Ya, di sini sudah sukses menyimpan, dan kita kembali lagi ke OpenStreetMap-nya dengan klik tombol logonya. Ya, sudah kembali ke depan halaman utamanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tools tentang OpenStreetMap. Di sini, oh ya, sebelumnya kalau mau melakukan perbesaran zoom in, zoom out, kita bisa menggunakan mouse, di scroll aja, dan ketika menggeser bisa klik kiri, habis itu ditahan dan digeser.
Di sini ada zoom in dan zoom out juga, bisa diklik di bagian kanan. Lalu ada show my location untuk melihat lokasi kita saat ini. Lalu ada layers. Di sini layersnya ada 4, yaitu cycle map, transport map, dan humanitarian. Standar ini yang sedang kita buka, yaitu menunjukkan semua objek yang ada di OpenStreetMap. Kalau cycle map ini lebih ke peta untuk jalur sepeda ditujukan dan highlight-nya tentang data itu. Lalu ada transport map, lebih ke menyoroti tentang jalur transportasi dan fasilitas yang berhubungan dengan transportasi. Lalu ada humanitarian, lebih ke menonjolkan fasilitas-fasilitas umum penting seperti kantor pemerintahan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Begitu. Jadi sekarang kita kembali ke standar map dulu untuk tampilan awalnya. Oke, lalu di sini ada map key, jadi teman-teman bisa melihat seperti legenda dari OSM, jadi bisa tahu nih simbol-simbolnya itu artinya apa, bisa dicek di map key. Lalu yang terakhir ada query features. Ini kita matikan dulu. Ya, ada query features. Query features ini jadi berfungsi untuk melihat informasi detail mengenai objek. Jadi kita misalnya pengen tahu informasi apa aja sih yang ada, nih saya ambil contoh RSPAD Gatot Subroto. Jadi kita tinggal klik query features, seperti yang kita tahu semua objek pasti ada informasi di dalamnya, dan kita perlu tahu sudah sejauh mana sih informasi itu sudah lengkap di OSM. Nah, kita bisa lihat di RSPAD Gatot Subroto. Ketika kita klik, di dalamnya teman-teman bisa melihat riwayat pengeditan objek ini. Jadi RSPAD Gatot Subroto itu siapakah yang terakhir mengupload, lalu kapan terakhir diupload, lalu sudah versi keberapa objek ini dibuat gitu. Jadi kita bisa tahu dari menggunakan fitur query features-nya ya. Terus ada juga di dalamnya sini kita bisa lihat teks. Nah, ini masuk ke konsep atribut atau teks. Jadi atribut kalau di OSM disebutnya teks ya. Teks ini di dalamnya ada key and value. Jadi kolom sebelah kiri merupakan key atau kata kunci yang merupakan kategori yang mendefinisikan kategori dari objek itu. Jadi misalnya amenity atau fasilitas. Nah, ini ada kategori atau name, nama objek. Nah, itu adalah kategori. Ini adalah key ya. Sedangkan yang sebelah kanan adalah value, yaitu yang lebih menggambarkan informasi spesifik berdasarkan key atau kata kuncinya. Jadi misalnya amenity, terus kata value-nya adalah hospital, karena kan emang objeknya adalah rumah sakit ya, atau hospital. Nah, beda lagi misalnya value untuk klinik, berarti amenity sama dengan klinik. Nah, ini semua key dan value sudah distandarisasi oleh OSM. Jadi teman-teman bisa melihat dari daftar teksnya. Nah, ini bisa teman-teman cek di folder materinya, ada namanya PDF ID Indonesian Tagging Guidelines. Di situ kami dari tim OSM sudah melis objek-objek apa aja sih yang biasanya dipetakan di OSM khusus Indonesia. Jadi di sini ada puskesmas, ada nama objeknya, puskesmas, posyandu, rumah sakit, rumah praktik, dan lain-lain. Lalu di sini ada daftar key and value-nya. Jadi semua fasilitas kesehatan pasti berawalan dengan key amenity. Sedangkan value-nya itu berbeda-beda. Pasti ya, kalau puskesmas klinik, kalau rumah sakit hospital, dan misalnya dokter gigi berarti dentist. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih teks-teks apa aja yang memang sudah distandarisasi oleh OSM. Jadi bisa dijadi referensi ya dokumen ini. Begitu. Sama juga seperti nanti kalian memetakan apapun di OSM pasti mengacu pada key dan value yang sudah kita tentukan itu. Seperti itu. Jadi misalnya name, RSPAD Gatot Subroto, dan lain-lain. Begitu. Nah, terus di atas ini kita bisa melihat history. Historinya itu misalnya riwayat dari wilayah kita nih, riwayat kegiatan yang terbaru itu tuh bisa dilihat di bagian history. Jadi siapa aja yang baru melakukan pengubahan data OSM di sini. Lalu ada export, itu tuh lebih ke mengekspor data tapi dalam bentuk .osm ya. Jadi bisa diekspor juga. Lalu kita bisa
menggunakan tombol edit. Nah, ini akan berhubungan dengan nanti teknis banget ya, teman-teman akan menggunakan ID editor. Jadi, ada 2 cara untuk mengedit di OSM, yaitu menggunakan ID editor melalui website yang sedang kita buka ini, tinggal diklik edit di bagian atas ini. Lalu ada lagi cara menggunakan software atau perangkat lunak yang perlu kita install terlebih dahulu. Namanya mungkin teman-teman ada yang udah pernah tahu, namanya adalah Java OpenStreetMap atau JOSM. Mungkin yang belum tahu atau belum pernah menginstal, bisa langsung ke josm.openstreetmap.de. Cuman kenapa tidak kita pakai dan tidak kita singgung di sini karena butuh instalasinya cukup banyak. Pengaturannya cukup banyak dan perlu instalasi. Jadi takutnya ada troubleshoot dan lain-lain. Jadi kita fokus ke ID editor karena ID editor ini kelebihannya lebih simple, lebih praktis untuk user baru ya. Dan kita waktunya juga terbatas dan kekurangannya tapi perlu internet yang stabil. Jadi teman-teman karena kita membuka ID editor di sini pasti butuh ngeload citra ya. Citra satelit ini yang jadi acuan kita dalam menambahkan data. Jadi kalau internetnya kurang stabil, pasti akan sedikit terganggu dalam aktivitas menambahkan data di OSM. Gitu. Jadi di sini ada macam-macam ya bangunan atau data. Jadi kita perbesar dulu. Nah, ini adalah data-data yang sudah berhasil dimasukkan akan berwarna merah seperti ini. Sedangkan nanti yang belum bisa ditambahkan dengan menggunakan 3 fitur di atas ini. Ada point untuk titik, line untuk garis, dan area untuk poligon ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat tag-tag yang sudah ada dari suatu objek. Teman-teman bisa menambahkan juga dan melengkapi dari objek yang sudah ada gitu. Jadi emang tujuannya memang melengkapi data yang sudah ada ini dan mungkin bisa menambahkan apabila belum ada di area tersebut. Begitu. Jadi ini mungkin teknisnya akan lebih dijelaskan lagi di sesi selanjutnya oleh Mas Adis. Begitu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Dewi. Ya, terima kasih Mbak Sela untuk pemaparannya. Oke, sekarang saatnya sesi tanya-jawab. Saya akan memberikan waktu 10 menit kepada para peserta. Yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan di raise hand. Saya akan memilih 3 orang. Oke, karena yang raise hand 1, silakan Mas Rido dari Inspire IDN ya, Indonesia. Oke, silakan pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Halo, apakah bisa dengar saya? Bisa. Iya, bisa. Dengan jelas. Ini sih Mbak, mungkin lebih ke Mbak Sela ya yang memberikan materi hari ini barusan. Ini pertanyaan basic sih Mbak, mungkin kan biasanya kan kita juga familiar dengan Google Maps gitu. Nah, ini sebenarnya apakah OpenStreetMap dengan Google Maps itu apakah platform yang menggunakan dasar atau base map yang sama atau kan di sini kan juga bakal ada informasi entah itu line, polygon, lalu ada point. Nah, itu apakah dari Google Maps dan OSM ini saling terintegrasi atau gimana sih, Mbak? Itu aja sih mungkin kalau yang berkaitan dengan materi yang baru disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rido. Ya, terima kasih. Ya, Mbak Sela mungkin bisa langsung menjawab pertanyaannya sambil menunggu peserta lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Oke, jadi Mas Rido ini jadi kan sudah tadi pas yang di materinya Mas Dido sudah dijelaskan ya tentang lisensi dari OpenStreetMap. Jadi lisensi OpenStreetMap ini kan gratis dan terbuka dan yang pasti bisa dirubah atau diadaptasi ya secara bebas gitu. Asal tetap menggunakan atribusi OpenStreetMap. Nah, dari segi lisensi saja sudah berbeda. Kalau Google Maps, dia punya lisensi sendiri. Lisensinya itu berbayar dan sebenarnya tidak bebas untuk digunakan. Kecuali sebuah organisasi atau perusahaan itu membayar langsung ke Google, ke Google Maps ya gitu. Jadi mungkin bisa lihat mungkin yang kayak pakai aplikasi-aplikasi yang menggunakan Google Maps. Nah, mereka itu membayar ke Google Maps. Jadi karena lisensinya itu berbayar ya. Jadi sebenarnya Google Maps pun itu juga tidak bebas misalnya digunakan untuk project pribadi, misalnya project yang komersil atau misalnya untuk penelitian atau apa yang tidak kalau secara bebas itu kurang tidak boleh gitu ya sebenarnya gitu. Jadi tidak terintegrasi sama sekali dan berbeda platform gitu. Jadi kontributor OpenStreetMap ini biasanya memetakan dari bisa 2 cara, itu dengan citra satelit. Jadi citra satelit yang digunakan di sini pun
sebenarnya citra satelit yang dihibahkan. Jadi untuk OpenStreetMap, jadi seperti Bing, Imagery, terus Maxar. Jadi ntar ada macam-macam citra satelit itu memang dihibahkan untuk kegiatan OpenStreetMap. Jadi gratis, mereka menyediakan citra gratis untuk kita. Lalu yang pastinya nanti kalau Google Map kan punya sendiri ya, dan Google Map pun citra satelitnya tidak digunakan di OpenStreetMap karena mereka punya sendiri citranya gitu. Dan maksudnya beda juga mungkin kualitasnya seperti itu. Jadi tidak terintegrasi karena Google Maps ini berbayar lisensinya seperti itu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mas Rido. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak. Ya, terima Sama kasih. mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh nggak? Boleh, ya. Ada ya. mungkin dari Mbak Dewi, silakan. Ya, nggak apa-apa, satu pertanyaan lagi. Mungkin karena tidak ada yang bertanya lagi pesertanya. Iya. Sama ini kan sekarang kan yang ditampilin yang di screen ini kan sebenarnya ini ada yang bentuk poligon yang berwarna merah, sama kalau nggak salah ini yang poligon ini sebenarnya itu apakah sudah divalidasi? Adakah ciri ketika suatu fitur itu sudah divalidasi dengan yang tadi disampaikan Mbak Sela, itu bisa dari tim OSM-nya atau dari penggunanya, itu bisa diidentifikasi enggak ya, Mbak? Gitu, oke. Udah? Ya, itu aja ya? Iya, kasih. Oke. Jadi aku jawab langsung. Jadi kalau untuk mengidentifikasi apa enggak, kalau misalnya kita lihat secara ketika kita dalam mode editing, kita sebenarnya tidak bisa melihat secara langsung apakah itu data sudah divalidasi atau belum. Maksudnya kita hanya bisa memvalidasi mungkin dari kesalahan-kesalahan yang bisa dilihat secara langsung. Misalnya contohnya kayak misalnya bangunan ada yang bertumpuk atau misalnya jalan ada yang saling crossing gitu. Nah, itu kan kesalahan yang bisa dilihat secara langsung dan bisa kita benarkan gitu. Nah, sebenarnya untuk validasi yang lebih detail dan lebih advance itu kita biasanya menggunakan tadi software namanya GOSM. Jadi dia bisa seperti meng-scanning ya, scanning kesalahan apa aja yang, jadi kan kita punya kesalahannya tuh ada dua macam, ada warning dan error dari data yang sedang kita buat ini gitu. Jadi dia bisa meng-scanning error dan warning apa aja sih yang ada di data kita. Nah, itu bisa digunakan, tapi menggunakan software, itu bisa dilakukan, tapi menggunakan GOSM tadi, gitu. Jadi bisa ketahuan tuh berapa kesalahan yang ada, dan kita memperbaikinya, ada yang bisa otomatis, ada juga yang bisa diperbaikinya secara manual. Jadi diperbaiki bentuknya mungkin, atau mungkin digeser bangunannya yang tadinya bertumpuk, seperti itu. Dan mungkin kalau untuk validasi dari informasinya jalan ini salah nih, atau informasi apalagi di dalamnya itu kayak tingkat bangunannya ternyata salah gitu. Nah, itu bisa diperbaiki langsung sih, bisa diedit. Mungkin itu biasanya ya pengetahuan dari kontributornya itu sendiri begitu. Karena kalau kita tidak tidak melakukan survei langsung gitu ya. Jadi kalau yang tidak survei langsung biasanya tidak bisa melakukan validasi sejauh itu. Tapi kalau kita memang orang asli situ, orang lokal situ, dan tahu tentang informasi yang benar mengenai objek itu, silakan langsung diperbaiki. Gitu. Jadi jangan sampai memberikan informasi yang salah. Jadi sebaiknya tidak usah. Misalnya tag-tag ini tuh sebenarnya tidak perlu diisi semua gitu. Jadi isilah yang memang Anda ketahui dan yang Anda tahu, biar tidak terjadi salah informasi untuk orang lain begitu. Jadi lebih baik di skip informasinya daripada memberikan informasi yang salah begitu dari aku. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Ya, mungkin Mas Adis mau menambahkan, tadi sepertinya raise hand ya. Ya, mau menambahkan aja. Ini kan dari pertanyaan Mas Rido itu, apakah dari warna poligon atau area itu ada perbedaan baik yang sudah divalidasi atau tidak? Jawabannya itu tidak ada, semuanya memang warnanya sama, tidak ada perbedaan dari yang sudah divalidasi oleh pengguna, oleh komunitas atau belum. Jadi memang di sini bentuknya itu, tipe validasinya itu sendiri memang ada berbagai macam ya, kalau di OSM itu sendiri. Secara yang paling mudah itu adalah by visual atau dari sepenglihatan kita di peta, misalnya kita merasa ada orang yang memetakan satu daerah
itu salah. Misalnya semua rumah dinamakan sebagai nama penghuni rumahnya, di mana itu melanggar privasi misalnya. Itu secara visual terlihat. Nah, itu bisa langsung kita perbaiki gitu. Kemudian ada juga validasi yang berdasarkan kita turun langsung ke lapangan, di mana itu merupakan pengambil data primernya itu. Jadi secara dari segi warna objek itu tidak ada perbedaan, baik itu yang sudah divalidasi atau belum. Dan juga memang di sini ada banyak cara juga selain melalui visual, kita juga ada tools atau platform website lain yang digunakan untuk memantau hasil perubahan para pengguna di seluruh dunia gitu. Jadi misalnya ada tools yang namanya OSM Chainset itu ada tools yang namanya OSM Chainset Analyzer. Dia juga udah untuk melihat perubahan atau chainset yang dilihat di-upload oleh para pengguna di seluruh dunia. Jadi memang banyak sekali tools yang digunakan, tapi yang paling simple itu adalah by visual gitu. Itu sih, semoga membantu menjawab pertanyaan Mas Dido mengenai ada bedanya nggak untuk objek yang sudah divalidasi atau tidak. Nah, Yan? Ya, oke. Apakah ada yang bertanya kembali dari para peserta? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Mbak Sela, ada yang mau ditambahkan? Udah cukup dari saya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan lanjut ya ke sesi berikutnya, sesi yang terakhir dari Mas Adityo. Oke, sesi yang ketiga ini mengenai pemetaan dengan map roll-it. Jadi nantinya teman-teman akan diajak untuk mengedit fasilitas kesehatan berupa games yang ada di map roll-it. Ya, untuk lebih jelasnya saya langsung saja ke Mas Adityo. Sudah siap untuk presentasi? Iya, sudah, Pak Ibu. Oke. Ya, silakan dimulai saja. Ya, baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Adityo Dijananto dari Humanitarian OpenStreetMap Map Team. Jadi kita sudah mendengar 2 sesi dari Mas Dido dan Mbak Sela mengenai apa itu OpenStreetMap, dan kita sudah mengenal website OpenStreetMap seperti apa, dan sudah sempat menyinggung tentang cara mengedit di OpenStreetMap. Memang sebenarnya ada banyak cara mengedit di OpenStreetMap. Yang paling umum adalah kita bisa langsung mengedit dengan cara membuka situs OpenStreetMap dan kita arahkan ke tempat kita, kemudian kita mulai mode editing dengan ID Editor. Itu yang cara yang paling simple. Kemudian ada cara lagi yang sudah dijelaskan oleh Mas Dido, disinggung oleh Mas Dido sebelumnya, di mana kalau misalnya kita mau memetakan satu area bersama-sama, itu misalnya di daerah Sumba, misalnya, kita memetakan satu area bersama-sama dengan jumlah user yang tidak sedikit, kita bisa gunakan platform yang dikembangkan oleh organisasi kita yang bernama Platform Tasking Manager. Nah, di sini saya akan memperkenalkan satu platform lagi, yaitu MapRoll-it, yang hari ini akan kita gunakan untuk memetakan fasilitas kesehatan di Indonesia. Jadi, kurang lebih yang akan saya bahas di sini mengenai apa itu MapRoll-it dan bagaimana cara meningkatkan kualitas data menggunakan MapRoll-it dan cara kerja MapRoll-it. Jadi sebenarnya di MapRoll-it itu sendiri adalah platform yang menyediakan mikrotest atau tugas-tugas kecil. Jadi dia platform editing ke OpenStreetMap, tapi dengan sistem games atau gamifikasi. Jadi tujuan dari platform ini adalah untuk memberikan unsur games kepada para kontributor di OSM yang tujuannya dia untuk mengedit dengan berupa hanya tes atau challenge-challenge tertentu saja. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara MapRoll-it itu berkontribusi di OSM? Jadi dengan MapRoll-it kita ada 3 poin yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu menambahkan informasi atribut atau tag di OSM. Misalnya saja kita mengikuti challenge atau tantangan untuk menambahkan jam buka pada setiap toko.
atau kita mengikuti challenge untuk menambahkan data rumah sakit yang ada di semua Indonesia misalnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa memperbaiki kualitas data di OSM. Misalnya ada tantangan yang mendeteksi bangunan yang saling bertumpang tindih di OSM di satu Indonesia. Kita bisa mengikuti tantangan tersebut untuk memperbaiki data agar bangunan tersebut tidak bertumpang tindih. Atau tantangan untuk memperbaiki data jaringan jalan yang belum terhubung dengan jaringan jalan lainnya di satu Indonesia. Jadi Meprolet itu bisa kita gunakan untuk untuk memperbaiki kualitas data itu juga. Kemudian ada juga lagi yang terakhir melakukan cek dan validasi letak objek pada OSM. Misalnya dengan Meprolet kita mengecek data rumah sakit itu posisinya sudah benar atau belum. Kalau misalnya ternyata pas kita cek ternyata titik rumah sakitnya atau objek rumah sakitnya itu ternyata dipetakannya salah atau bergeser, berarti kita bisa menggunakan Meprolet ini untuk memperbaikinya. Nah, di sini cara kerja Meprolet adalah yang pertama kita harus masuk dengan akun OpenStreetMap kita. Sudah pasti teman-teman di sini harus login dengan akun OpenStreetMap-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik pada Find Challenge, itu untuk mencari tantangannya, daftar tantangan. Kemudian dari situ nanti kita bisa ketik kata dengan kata spesifik, misalnya Indonesia, gitu, atau mengklik pada Nearby Challenge. Nah, dari situ kita bisa langsung pilih challenge atau tantangannya. Nah, di situ setelah kita klik Start Challenge, kita akan dihadapi oleh satu tantangan dan ada pilihannya, mau edit, skip, atau bukan isu. Itu. Ketika kita setuju untuk melakukan edit, kita bisa mengeditnya atau merubahnya dengan ID, Rapid, atau JOSM. Nanti setelah kita betulkan, atau misalnya tidak ada perbaikan dari kita, atau misalnya belum selesai, bisa kita cancel, atau kita fix it, atau mungkin pilihannya already fixed. Nah, karena ini bentuknya roulette atau tantangan, jadi kalau roulette itu sendiri kan kayak di mana ada roda berputar, terus secara random dia akan berhenti di satu angka. Nah, karena ini map roulette, konsepnya ini tantangannya ini bentuknya random, dalam artian lokasi tantangannya itu bisa saja di luar area yang kita ketahui. Gitu. Kalau misalnya kita tidak tahu cara memperbaikinya, bisa kita skip. Nanti di situ ada pilihan, kita bisa mengecek pilihannya untuk milih random lagi atau pilih dari tantangan yang terdekat. Gitu. Jadi pilihannya bisa pilih random atau nearby. Ya, oke, kita langsung mencoba saja. Silakan. Untuk sesi kali ini tidak usah khawatir karena sesi ini akan direkam dan nanti akan diupload ke YouTube kami. Jadi untuk teman-teman bisa pertama kali untuk melihat di layar dulu bagaimana cara menambahkan data, kemudian nanti akan ada sesi untuk menambahkan data sendiri. Jadi silakan kita langsung ke situs dengannya, yaitu meprolet.org. Ya, untuk pertama tampilan halaman Meprolet-nya itu seperti ini. Yang kita lakukan di sini kita harus login dengan melakukan tombol sign in di sini. Dari situ nanti akan diarahkan ke akun OSM kita. Nah, jadi ini karena kita harus menggunakan akun OSM, jadi ketika kita sign in di Meprolet akan ada tulisan seperti ini untuk mengotorisasi akses ke akun kita. Jadi ini kita klik grant access saja. Ya, kalau sudah di grant access, nanti rekan-rekan lihat di sebelah kanan sudah username-nya itu sesuai dengan username kita. Nah, untuk pengguna Meprolet yang baru pertama kali memulai di Meprolet, di sini mungkin poinnya itu mulai dari 0. Nah, di sini karena saya sudah menyelesaikan beberapa tantangan Meprolet, mungkin poinnya saya mendapatkan poin sebesar 29. Nah, di sini untuk pertama kali, kalau kita ingin mengubah bahasa, itu ada di pilihan user setting. Tapi sayang sekali untuk saat ini, untuk bahasa Indonesia, kita masih belum ada di Meprolet. Mungkin ke depannya ada pilihan bahasa Indonesia
yang bisa kita pilih di pilihan user setting ini. Jadi apabila kedepannya teman-teman mau mengecek apakah ada bahasa Indonesia atau tidak, bisa pilih ke user setting di sini. Nah, untuk setelah sudah daftar dengan akun OSM kita, silakan klik ke Find Challenge. Nah, di sini di bagian kiri dari Mapprolet itu sendiri adalah daftar semua challenge atau tantangan yang ada di seluruh dunia. Misalnya di sini ada menambahkan sekolah di Filipina, kemudian ada yang memetakan Indonesia Hospital Mapping Project, dan ada RS rujukan COVID-19, kemudian ada Malaysia Connectivity Check untuk mengecek jaringan jalan di Malaysia, kemudian di sini ada lagi di bawah ada Clean Up Tiger Lintah Country dari Utah, di Utah. Itu jadi banyak sekali tantangan yang bisa kita pilih. Tapi kalau untuk menyaringnya kita bisa pilih near me atau diketikkan saja di sini misalnya Indonesia. Ya, misalnya di sini yang kita akan start sekarang adalah untuk mengerjakan challenge RS rujukan COVID di sini. Nanti langsung saja kita klik start. Ya, nanti akan diarahkan secara random di area yang ada di satu Indonesia. Kalau ini saya posisinya ada di Keramat Jati, saya dapatnya. Nah, misalnya di sini kita lihat, misalnya di sini sudah ditambahkan, kita bisa mengklik not an issue karena ini sudah ditambahkan datanya. Atau mungkin kalau misalnya kita tidak tahu areanya, kita tidak mau memetakan, kita bisa skip. Dan di sini ada pilihan editornya, kalau kita mau mengedit. Nah, karena ini sepertinya sudah ditambahkan, saya pilih not an issue, kemudian bisa kita ketik komennya di sini sudah ditambahkan misalnya. Nah, nanti di sini ada pilihan random atau nearby untuk tes selanjutnya. Kalau kita klik nearby, berarti akan diarahkan ke lokasi-lokasi tantangan yang sesuai dengan yang dekat dengan tantangan yang sebelumnya yang saat ini kita kerjakan. Tapi kalau kita klik random, berarti tantangan berikutnya bisa jadi lokasinya berubah. Nah, seperti misalnya di sini Cirebon. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau mengecek sepertinya saya mau mengecek apakah semua objek bangunannya sudah terpetakan di Cirebon. Di sini bisa langsung klik saja edit dan pilihannya di sini menggunakan ID editor. Kita klik edit di sini. Nanti dia akan mengarahkan ke halaman OpenStreetMap kita. Ya, nanti kalau misalnya untuk pertama kali mungkin tidak terlihat ya, hanya terlihat jaringan jalan saja. Nah, itu silakan kita perbesar dulu areanya datanya dengan menekan tombol scroll mouse-nya atau bisa menekan tombol plus ini. Nah, ini jadi tampilan pertama edit di OpenStreetMap. Yang sudah dijelaskan Mbak Sela tadi, kita lihat di atas ini ada poin untuk menambahkan titik, seperti misalnya lokasi restoran, lokasi rumah sakit, yang misalnya tidak jelas terlihat di citra satelit karena ketutupan awan. Itu bisa kita tambahkan menggunakan poin. Line atau garis itu biasanya untuk menambahkan jaringan jalan atau sungai. Itu kemudian ada area, ini biasanya digunakan untuk menambahkan bangunan atau area rumah sakit atau area sekolah atau bahkan penggunaan lahan. Nah, ini tiga tombol di atas ini yang biasanya kita gunakan untuk menambahkan data. Kemudian untuk mengganti citra satelit, posisinya di sini ada di sebelah kanan di background setting. Jadi teman-teman lihat di sini di background setting kita melihat banyak sekali pilihan citra satelit mulai dari Bing, kemudian ada pilihan citra satelit Maxar, kemudian ada pilihan citra satelit Mapbox, dan kemudian ada pilihan citra satelit Esri. Nah, kalau dari segi update mana yang lebih update citra satelitnya, saya sarankan kita menggunakan di sini Maxar, karena kalau untuk yang lain mungkin bisa kita bandingkan dengan mengubahnya
Silakan dibandingkan misalnya mana yang lebih update, mana yang lebih cerah. Nah, misalnya di sini Maksar. Nah, kalau misalnya di sini kurang jelas tingkat cahayanya atau kontrasnya, kita bisa scroll ke bawah. Di sini kita ubah brightness-nya, kita tambah, atau misalnya kontrasnya kita tambah juga. Gitu. Jadi tingkat kecerahan citra satelit ini bisa kita atur di sini melalui tombol di sebelah kanan itu. Nah, kemudian karena kita melihat di sini ada lokasi bangunannya misalnya terlihat bergeser dari citra satelit misalnya. Nah, apa yang kita lakukan itu adalah dengan bisa menggesernya menggunakan adjust imagery offset. Karena kalau pada pertama kali di awal pengambilan citra satelit itu posisinya tidak tentu sama untuk setiap citra satelit. Kadang dia berbeda mengambil posisinya. Jadi kemungkinan adanya pergeseran citra satelit itu besar. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menggesernya secara temporer. Jadi ini tidak permanen ya. Ketika kita tutup halaman ini, terus kita masuk lagi ke area yang sama, kita harus menggesernya ulang. Itu. Kita bisa menggeser dengan menggunakan panah ini, atau bisa langsung mengklik pada tombol pada daerah abu-abu ini, kita klik kiri tahan, dan kemudian geser ke lokasi yang sesuai. Itu. Nah, nantinya ketika saya tutup halaman ini dan saya buka lagi, tentunya nilai pergeseran citra satelit ini akan kembali ke 0. Jadi ini tidak permanen. Gitu. Di sini saya cek dulu apakah semua informasi bangunannya sudah terpetakan. Ternyata sudah. Untuk Cirebon. Yang bisa saya lakukan di sini adalah saya mengklik already fixed di sini. Kemudian kita ketikkan sudah ditambahkan. Dan kita bisa pilih lagi baik itu random ataupun nearby. Submit. Nanti akan diarahkan ke tempat lain. Gitu. Jadi untuk sekarang ke depannya silakan teman-teman mencoba menambahkan melengkapi challenge yang ini, atau jika memang challenge ini sudah diselesaikan, kita bisa menambahkan menggunakan challenge yang lain, yaitu Indonesia Hospital Mapping Project. Jadi di challenge ini juga sama, ini dia mengambil data rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia, dan tugas kita di sini adalah untuk mengecek apakah jaringan jalan, area bangunannya, kemudian bangunan-bangunan rumah sakitnya sudah terpetakan atau belum. Oke, untuk saat ini sesi saya terus sharing screen-nya. Silakan teman-teman apabila ada pertanyaan bisa langsung tulis di chat, atau bisa langsung nanti tunjuk tangan, dan nanti akan diaktifkan speakernya oleh host kita, Mbak Dewi. Ya, jadi sekarang selamat memetakan. Ya, mungkin Mas Hadis, Mas Rido ada pertanyaan. Pada intinya proses editing atau add polygon tetap menggunakan halaman utama, yaitu openstreetmap.org. Namun MapRoulette hanya digunakan untuk mencari atau menentukan challenge. Iya, benar. Benar sekali Mas Rido. Jadi memang di sini memang kita semua bisa langsung mengedit area kita menggunakan halaman utama di OSM, yaitu langsung di OSM dan klik edit menggunakan ID editor. Nah, MapRoulette sendiri ini untuk mengecek lagi apakah data tersebut sudah dimasukkan atau belum, gitu. Jadi untuk mencari ya sama seperti yang Mas Rido jelaskan. MapRoulette hanya digunakan untuk mencari atau menentukan challenge. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi ditulis atau tunjuk tangan biar nanti Mbak Dewi akan mengeceknya. Kalau untuk data yang akan kita tambahkan, misalnya kita menemukan rumah sakit yang belum terpetakan, datanya di sini yang kita tambahkan adalah
namanya, kalau kita tahu namanya, kalau tidak tahu kita lewati saja. Alamatnya itu bisa kita dapat misalnya dari lihat jalanan yang terdekat, ada nggak nama jalannya. Kalau tidak ada, alamatnya itu bisa langsung kita skip. Dan yang terpenting di sini adalah kita update misalnya lokasinya, apakah itu di Batam, atau mungkin di Balikpapan, atau mungkin di Pontianak. Jadi hanya objek itu saja yang ditambahkan, nama, alamat, kota. Sementara yang lain, kalau misalnya kita tidak tahu, silakan dilewati saja. Itu. Dan untuk area rumah sakit seperti ini kita gambarkan dengan istilah hospital ground. Sementara untuk bangunannya kita gunakan di sini hospital building. Itu. Mau menambahkan ya untuk pertanyaannya Mas Rido. Jadi sebenarnya tetap sama ya untuk mengeditnya itu tetap pakai ID editor di sini. Jadi MapRoulette itu terintegrasi langsung dengan ID editor. Nah, fungsinya MapRoulette di sini biar kita juga randomly dapat objek yang tentang rumah sakitnya sesuai challenge-nya itu untuk meminimalisir terjadinya konflik data. Jadi bisa saja kalau tidak menggunakan MapRoulette, misalnya teman-teman memilih sendiri wilayahnya, bisa jadi misalnya Mas Rido dan mungkin ada satu peserta yang lain yang sama-sama mengedit di Jogja misalnya, dan kebetulan rumah sakitnya sama. Jadi itu nantinya akan terjadi konflik data. Jadi ada notifikasi kalau warning atau apa sih, ada konflik data di situ, peringatan. Jadi makanya kita pakai MapRoulette ini supaya meminimalisir kesalahan atau terjadinya konflik data itu yang ada dua versi yang berbeda. Tuh, jadi mau nggak mau harus salah satu yang dikorbankan antara datanya Mas Rido yang udah dimasukkan atau data peserta satu lagi gitu. Ini mungkin itu bisa menjawab mengapa kita menggunakan MapRoulette. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sarah atas tambahan jawabannya. Ya, memang benar, agar kita tidak saling bertumpukan datanya, kita gunakan media-media pendukung penambahan data. Nah, salah satunya untuk sekarang kita gunakan MapRoulette. Gitu. Nanti ada media lain seperti misalnya Tasking Manager atau mungkin ada media lainnya gitu. Tapi untuk sekarang sesi ini kita gunakan MapRoulette. Oh ya, tambahan untuk teman-teman, apabila teman-teman sudah menambah datanya di OpenStreetMap, jangan lupa untuk mengupload di OSM dengan mengklik tombol Save yang ada di sebelah kanan atas. Jadi kalau kita perhatikan di sini, tombol kanan atas ini ada tombol Save. Dengan kita mengklik tombol ini, maka kita akan mengupload hasil perubahan kita ke server OpenStreetMap. Namun saat mengklik tombol Save ini, ada yang harus kita perhatikan, yaitu di sebelah kiri di sini ada yang namanya change set comment atau komentar dari hasil perubahan kita. Jadi karena OSM itu merupakan platform komunitas, kita harus memberikan informasi tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita ubah, dan objek apa saja yang kita ubah misalnya. Nah, misalnya dalam kasus ini saya menambahkan data rumah sakit. Jadi kita tulis di sini menambahkan bahkan data bangunan RS di Indonesia misalnya. Nah, dengan kita mengklik
menambahkan informasi seperti ini, kita akan memberikan informasi kepada komunitas lain bahwa mengenai hasil editing kita di area tersebut. Gitu. Jadi akan berguna untuk orang lain yang sedang misalnya melihat data OSM, misalnya melihat apa yang terjadi di area mereka. Itu kalau misalnya kita menambahkan komentar di Changset kita atau perubahan kita, itu akan sangat bermanfaat untuk orang pengguna lainnya. Jadi jangan lupa nanti setelah kita upload kita edit menambahkan data, kita klik save dan kita upload, tapi kita tambahkan komentar dulu. Nah, terus kalau misalnya ketika sudah di-upload, nanti akan muncul di sebelah kiri, thank you for improving math around Kecamatan Tembilahan Riau misalnya, atau di area yang tertentu. Nah, kalau misalnya sudah muncul seperti ini, berarti data Anda sudah berhasil diupload ke OpenStreetMap. Tapi kalau misalnya ternyata ada kesalahan, misalnya mau mengubah informasinya, kita bisa langsung mengubahnya di sini. Misalnya kita ubah, misalnya dia di kotanya bukan di Tembilahan, misalnya di Riau. Kita ubah di sini, di Riau, nanti kita klik save lagi. Gitu. Jadi setiap perubahan kita jangan lupa mengklik save untuk menguploadnya ke dalam internet. Ya, selamat memetakan dan menyelesaikan tantangan di MapOLED. Ya, mungkin yang bangunan rumah sakit yang banyak bangunannya dalam bentuk kompleks bisa pakai hospital ground ya, Mas Adis ya. Jadi seperti yang Mas Adis lakuin itu, jadi tiap bangunannya juga didigitasi, tapi juga area kompleks rumah sakitnya kita digitasi juga luasan areanya kira-kira. Dan tag-nya itu namanya hospital ground. Sedangkan kalau untuk building-nya pilih hospital building. Mau menambahkan lagi soal itu? Ya, terima kasih Mbak Stella. Ya, sekedar memberikan pengingat lagi untuk kompleks rumah sakit atau mungkin kompleks sekolah atau mungkin kompleks perkantoran itu cari yang di sini ada pilihan di sini. Kalau ini contohnya rumah sakit, pilihnya yang di sini hospital ground. Kita bikin areanya, kemudian kita pilih hospital ground dan kita masukkan informasi-informasinya. Kalau misalnya kita tidak tahu nama rumah sakitnya, bisa kita kosongkan. Itu. Nah, nanti kita isi di sini. Kalau sudah kita centang, dan jangan lupa dipetakan bangunan-bangunannya juga. Karena kalau misalnya yang terpetakan hanya area rumah sakitnya, tapi bangunannya tidak, nanti informasinya muncul di peta OSM hanya satu area rumah sakit tanpa bangunan-bangunannya. Jadi sebisa mungkin kita memetakan bangunannya, jaringan jalannya, dan area rumah sakitnya. Jadi untuk target pemetaan di sesi kali ini adalah bangunan, jalan, dan areanya. Ya, ada pertanyaan dari Mbak Cika Aziza ya. Bagaimana cara kerja warning system OSM? Apakah berdasarkan lokasi atau berdasarkan nama? Mungkin Mas Adis atau yang lain bisa bantu jawab. Oke, saya jawab ya dari pertanyaannya cara kerja warning di sistem OSM. Jadi berdasarkan area yang saat ini kita kerjakan. Misalnya di sini sebagai contoh saya memetakan bangunan dan kemudian saya petakan bangunan lagi, tapi misalnya agak bertampalan, misalnya tidak sengaja bertampalan. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, di sini ada isu atau shortcut-nya I. Ini dia akan menunjukkan isu atau peringatan yang terjadi mengenai kualitas data OSM. Misalnya ada yang salah. Di sini contohnya hospital building cross atau bertampalan dengan hospital building di sini. Jadi di sini dia menunjukkan
di sini ada objek yang ada masalah. Kita harus perhatikan di sini. Kita bisa klik, nanti dia akan mengarahkan di sini ke objek yang bermasalah itu. Nah, yang dicek ini ada pilihannya editan kita sendiri atau semuanya, di mana itu di bagian in view itu berarti in view di sini saja, atau everywhere. Ketika kita mengklik everywhere, berarti dia akan mencoba mencari dalam radius di luar tampilan kita di sini. Makanya lebih baik kita aktifkan di sini yang in view, kemudian ceknya itu untuk everything. Nanti kalau ada muncul warning, dia akan muncul seperti ini, kita bisa klik dan kita bisa perbaiki. Itu semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Cika ya. Dan jangan lupa teman-teman, rekan-rekan sekalian, ketika kita sudah menggambarkan bangunan, kita klik kanan, kemudian pilih square agar setiap sudut bangunan itu mendapatkan sudut yang sempurna. Jadi bentuk bangunannya bersudut sempurna. Kita tambahkan square ini agar bentuknya kotak sempurna atau misalnya 90 derajat. Tuh. Jadi setelah kita memetakan, misalnya kita memetakan objek satu ini, klik sesuai dengan outline gambar bangunannya. Karena ini tertutup pohon, bukan berarti saya harus menggambarnya mengikuti bentuk pohon. Bukan, yang benar adalah langsung bentuk kotak persegi seperti bangunannya. Setelah digambarkan ini, klik kanan, kemudian pilih square, nanti langsung kita tambahkan informasi di sebelah kiri, apakah itu bangunan rumah sakit, apakah itu area rumah sakit, atau bangunan biasa. Tuh. Kalau citranya tidak aktual, bagaimana? Apakah citranya kita digit sesuai dengan citranya atau realita di lapangannya? Nah, di sini bisa kita pilih dahulu. Di sini ada banyak pilihan citra satelit. Yang pertama Bing, kemudian ada Esri, kemudian ada Mapbox, dan ada Maxar. Sejarahnya, Bing adalah citra satelit yang digunakan oleh komunitas OSM pertama kalinya. Kemudian setelah itu muncul citra satelit lain, yaitu Esri dan Mapbox, dan terakhir itu Maxar. Jadi dari segi tahun, Bing itu biasanya citra satelitnya kurang update. Nah, yang lebih baru versi citra satelitnya itu adalah Maxar. Jadi kita bisa memilih mengganti citra satelitnya menggunakan Maxar. Nah, kalau misalnya kita tidak melihat kurang jelas, kita bisa tambahkan kontrasnya atau brightness-nya kita tambahkan. Untuk mengetahui tanggal perekaman citra, sayang sekali ini kita tidak bisa lihat informasinya di ID editor. Untuk di JOSM, apabila kita menggunakan JOSM, itu untuk Bing kita bisa mengetahui tanggal perekamannya. Tapi kalau untuk beberapa citra satelit, itu kadang mereka tidak memberikan informasi mengenai tanggal perekamannya. Jadi memang sayangnya kita tidak bisa mengetahui kapan citra satelit itu diambil. Apakah ada acuan skala? Okay. Ya, sebenarnya tidak ada kalau untuk acuan skala. Kita bisa menggambar yang detail sekali, atau misalnya kita mau menggambar general sekali, itu juga bisa. Misalnya tergantung dari kebutuhan kita. Apakah kita membutuhkan datanya itu berupa bangunan-bangunan atau hanya land use-nya saja. Kalau misalnya kita cuma butuh land use-nya saja atau penggunaan lahannya saja, kita bisa menggambarnya melalui skala yang lebih kecil dibandingkan kalau misalnya kita
ingin mendapatkan data bangunan, kita bisa menggunakan skala yang lebih besar. Gitu. Jadi tidak ada acuan skalanya di sini. Ya, Ari tadi mau menambahkan? Sudah dijawab sebetulnya, cuman mungkin buat Mas Aang Gunaifi Universitas Mula Warman, tambahan saya adalah gini, jadi di OSM ini dimungkinkan bahwasanya kita bisa memetakan hingga tapak bangunan ya, atau bahasa Inggrisnya building footprint. Jadi kalau bicara skala, ya skalanya mungkin 1:50, mungkin 1:100 gitu. Tapi perlu diperhatikan yang tadi Mas Adityo bilang, jadi misalkan kebutuhan kita hanya ingin misalkan memetakan land use. Jadi misalnya kita di komplek perumahan kita tidak digit per rumah-rumah warga, tapi hanya kita digit batas-batas dari komplek kita saja. Itu sebenarnya bisa dimungkinkan semua di OpenStreetMap. Gitu. Cuman lagi-lagi untuk misalkan kalau memasukkan data-data kayak rumah warga itu sebaiknya diberikan informasi general aja bahwasanya building itu adalah house. Jangan sampai namanya rumah ini adalah rumah si Roni, ini rumah si Gilang, seperti itu salah informasinya. Jadi cukup kalau itu rumah pribadi cukup ditandain sebagai rumah residensial atau building biasa. Seperti itu sih. Mungkin ada yang mau bertanya dari Mas Ahmad Faisal, silakan. Bisa didengar suara? Ya, jelas ya Mas. Ini ada sorry Mas, maaf agak kecil. Ya. Tadi di awal besar. Oke. Pertanyaan terkait masalah challenge di Medprolet. Itu apakah di Medprolet ada fitur untuk menambahkan challenge? Misal kita merasa ada permasalahan perlu ditemukan ya secara partisipatif, itu bisa nggak kita tambahin di Medprolet tapi jadi challenge? Terus yang kedua terkait mungkin mohon maaf Mas, suaranya tidak jelas di kami. Boleh dibesarkan mungkin volume suaranya. Terima kasih. Atau mungkin saya tanya via teks saja ya, chat. Oh iya boleh Mas. Tadi saya sempat hanya mendengar men-set challenge di Medprolet atau bagaimana, mungkin Mas Ahmad bisa langsung bertanya via chat kalau misalnya kurang jelas tadi Mas. Ya, saya juga sempat dengar tentang pertanyaan challenge. Mungkin Mas Adis atau teman-teman bisa menjelaskan mengenai pembuatan challenge-nya. Mungkin Mas Rido ada pertanyaan sambil menunggu Mas Ahmad mengetikkan di chatnya. Mas Adit, bisa dengar suara saya? Iya. Nah, gini, ini kan saya mau mencoba lah istilahnya, kebetulan tuh dapat lokasi yang saya sebenarnya sudah tahu gitu. Jadi kebetulan di sini bangunannya juga udah terdigitasi, sebenarnya tinggal menambahkan kayak fitur nama, terus jalan dan lain-lain. Nah, kebetulan kan rumah sakitnya di sini itu satu komplek besar gitu dan memang ada beberapa gedung. Nah, itu sebenarnya di sini mungkin entah saya miss atau gimana, tadi saat editing bisa nggak sih Mas, misalnya bangunan yang saling berdekatan, itu kan namanya kan harusnya sama kan ya? Harusnya sama, misalnya kebetulan saya itu dapat yang di Pontianak, Rumah Sakit Sudarso. Nah, itu kita tuh, misalnya saya kan juga nggak tahu apakah tiap gedung itu ada nama spesifik, tapi kan bisa dikasih nama Rumah Sakit Sudarso. Itu saat editing bisa sekaligus nggak sih semua gedung yang ada di komplek itu dikasih fitur nama, terus address-nya sama dengan sekali edit aja, gitu. Mungkin itu aja, Mas. Terima kasih. Oke, Mas Rido. Kalau untuk di ID itu tidak bisa sayang sekali. Cuman kalau di JOSM itu bisa penamaan sekaligus. Tapi untuk kasus Mas Rido, yang bisa saya sarankan di sini adalah kalau untuk pemberian nama itu sebaiknya kita memberikan namanya itu di area rumah sakitnya saja. Nah, untuk bangunannya baru nanti kalau misalnya kita nggak tahu nama bangunannya, jangan kita kasih nama rumah sakitnya. Takutnya nanti dilihat di peta itu Rumah Sakit Yosurdaso-nya itu namanya muncul di setiap bangunan.
Nah, sebaiknya kalau untuk nama bangunannya itu misalnya nanti laboratorium atau mungkin bangunan rawat inap atau mungkin gedung mengambil pengecekan darah atau mungkin sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, posisi gedungnya. Apakah itu gedung untuk penyakit kulit atau mungkin gedung untuk penyakit internis itu. Jadi disesuaikan nama gedung sesuai fungsinya. Kalau misalnya kita tidak tahu nama gedungnya, yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita biarkan saja. Sementara untuk nama rumah sakitnya yang kita tambahkan hanya di nama areanya saja. Jadi yang muncul di peta itu namanya itu cukup satu nanti akan munculnya. Karena kalau misalnya semuanya dinamakan dengan nama yang sama, misalnya RS Yos Surdaso, dan itu ada 10 bangunan, nanti di peta itu akan muncul 10 bangunan namanya RS Yos Sudarso semua, ditambah area rumah sakitnya. Misalnya jadi ada 11 objek namanya RS Yos Surdaso semua. Tentunya itu di tampilan di peta terlihat kurang bagus dan tidak informatif. Jadi lebih baik yang nama bangunannya itu dikosongkan saja. Itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mas Rido. Sama, ini mungkin ada pertanyaan yang harus ditunjukkan di ID editor ya menurut saya. Jadi ini ada yang bertanya, kalau misalnya kita memiliki citra satelit sendiri dan kita bisa upload di suatu platform, apakah bisa dimasukkan ke dalam ID editor untuk sebagai background belakang pemetaannya? Oke. Pertanyaan dari siapa ya, Mbak Dewi? Pertanyaan dari Ashiria dan juga Ahmad Faisal. Ahmad Faisal, ya. betul. Jawabannya itu bisa. Misalnya kita punya file citra satelit hasil, bukan citra satelit. Misalnya kita punya file hasil pengambilan data di lapangan menggunakan drone. Kita bisa menguploadnya di misalnya Open Aerial Map. Kita upload foto citra satelit kita, misalnya salah satunya di Open Aerial Map. Nanti setelah kita upload, ada tutorialnya nanti, tapi tidak akan saya bahas di sini. Nanti setelah kita upload, di situs OpenStreetMap ini, kita bisa langsung di sini ada pilihan di background setting, ada custom. Nah, kita klik custom, kita klik yang tombol titik edit custom. Nah, ini nanti di sini kita copy, paste, sesuai dengan URL TMS-nya, Tile Map Service-nya dari citra yang kita upload misalnya di Open Aerial Map. Jadi misalnya rekan-rekan di sini punya hasil foto dari pengambilan foto udara yang lebih detail dan lebih bagus dibandingkan Maxar. Di-upload saja di platform yang namanya Open Aerial Map misalnya. Kemudian nanti setelah muncul TMS-nya atau link URL-nya, bisa langsung kita tambahkan di sini. Itu. Dijadikan custom background setting. Jadi di sini ada pilihannya bisa. Dan kalau misalnya kita mau menambahkan GPS, kalau misalnya kita punya data GPS, itu kita bisa coba di sini ada OpenStreetMap GPS Trace ini untuk mengaktifkan data GPS yang ada di OSM. Tapi jika misalnya tidak ada, kita punya data GPS sendiri yang belum diupload di OSM, kita bisa langsung mengklik di sini Map Data. Ini kan ada pilihan custom map data ya, kita klik di sini. Nah, ini ada pilihan GPX, KML, GeoJSON, atau JSON. Nah, ini kita bisa upload, dan di situ nanti akan menjadi referensi kita. Ya, jadi jawabannya bisa kalau kita mau menggunakan GPS atau menggunakan citra satelit punya kita sendiri, itu jawabannya bisa ada di map data atau di custom background. Tuh, ada pertanyaan lagi? Mas Adityo? Iya, Mas Ari. Di itu saya kirimkan contoh, bisa di-copy tuh UMTMS dari Open Aerial Map. Mungkin tinggal di-copy saja link yang sudah saya kasih di chat. Jadi teman-teman bisa lihat. Itu di daerah Depok. Kalau memang mau teman-teman ingin lihat. Itu ada link WMS yang bisa dikasih contoh. Bentar, saya sedang mencari chatnya dari Mas Hari. Di grup kok.
Ya, tapi intinya kalau ketika nanti ditampilkan di sini, kalau misalnya areanya itu hanya diambil Depok saja, itu yang muncul itu hanyalah area di Depok, sementara yang lainnya akan terlihat hitam. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mengambilkan gambar citra satelit, mengambil gambar citra dari drone itu di daerah Jogja, tapi saat ini posisinya di Pekanbaru, jadi ketika ditampilkan custom-nya, ditampilkan di sini, dia tidak akan otomatis langsung mengarah ke Jogja. Jadi ibaratnya di sini masih hitam. Jadi teman-teman harus mengarahkan ke sesuai dengan lokasi di citra satelitnya. Itu. Ya, jadi silakan kita menambahkan dan melengkapi tantangan di MapRoulette ini. Nanti silakan menambahkannya sampai pukul 15.45 sebelum nanti sesinya akan saya kembalikan ke host kita, yaitu Mbak Dewi. Mungkin Mas Hadis atau rekan-rekan trainer lainnya bisa berbagi juga sedikit kalau misalnya datanya sudah di-upload ke dalam OSM, itu apakah kita bisa mendownload datanya kembali atau hanya tersimpan di dalam servernya OpenStreetMap? Terima kasih. Ya, kalau misalnya kita sudah menambahkan datanya di sini, di OSM, bagaimana cara mengambil datanya? Kita bisa menggunakan di sini yang namanya export.hotosm.org. Jadi di sini untuk mengambil datanya berdasarkan area yang kita mau. Nah, tapi kita tidak akan bahas dalam sesi ini. Dan apabila teman-teman ingin mengambil datanya, data OSM bisa langsung melalui situs ini dan silakan ikuti tahapannya satu persatu. Buat teman-teman nih, informasi aja. Kalau memang kira-kira tertarik gitu untuk melakukan kegiatan mapping masih terkait dengan COVID, tapi di wilayah yang lebih spesifik, jadi misalnya di satu kota atau di suatu area tertentu, bisa juga menghubungi kami nantinya agar nantinya kita bisa melakukan kegiatan yang sama, tapi untuk area yang lebih spesifik gitu. Silakan hubungi nanti, hubungin kemana nanti akan disampaikan oleh host di akhir dari kegiatan ini. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Mas Aang Gunaifi, untuk di MapRoulette, apakah kita bisa menunjukkan lokasi challenge prioritas di daerah yang kita ketahui atau lokasi di sekitar kota kita? Untuk yang project yang lagi kita buat ini, aku bantu jawab. Untuk project yang lagi kita buatnya, challenge yang kita buat ini sebenarnya khusus seluruh Indonesia ya. Jadi kita nggak bisa milih prioritas daerahnya gitu. Jadi karena ini random, dan kalaupun random, walaupun kita bisa milih nearby atau di sekitar kita, cuman tetap aja itu random ya daerahnya, bisa jadi dapat Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi gitu. Nah, jadi mungkin nanti solusinya bisa teman-teman membuat challenge sendiri khusus daerah teman-teman, misalnya khusus daerah Jawa atau misalnya di provinsi mana gitu. Nah, itu bisa dibikin challenge-nya sendiri sesuai area prioritas teman-teman gitu. Atau juga bisa menggunakan tasking manager, tapi itu tasking manager itu tidak kita bahas di sini. Tapi kalau untuk MapRoulette,
itu nggak bisa milih langsung ya, maksudnya nggak bisa pilih prioritas. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari Mas Mbak yang lain? Ya, untuk menambahkan saja, memang di MapRoulette itu kita tidak bisa, kalau untuk challenge ini kita tidak bisa mencari prioritas area kita sendiri itu, kecuali kalau kita memang membuatnya itu khusus hanya di Sumatera saja atau di Kalimantan atau di Sulawesi saja gitu. Jadi memang mungkin nanti ke depannya rekan-rekan bisa belajar mengenai bagaimana cara membuat challenge sendiri di MapRoulette, kemudian nanti bisa membuat challenge sendiri dan menyebarkan kepada rekan-rekan yang lain untuk melengkapi data-data di tempat prioritas rekan-rekan semuanya. Itu. Mungkin kalau untuk membuat challenge ini akan saya serahkan ke Mas Dinar ya untuk challenge. Gimana Mas Dinar? Mas Dinar? Iya. Ya, mungkin bisa ditunjukkan Mas Dinar bagaimana cara membuat challenge-nya. Cek. Suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar jelas Mas Dinar. Mau screen sharing atau lewat jendelanya Mas Adityo? Saya perlu screen sharing. Oke, saya stop dulu dari Mas Adityo ya. Oke, silakan di screen sharing Mas Dinar. Ya, jadi ini Mas Dinar dari Trainer Hot ID juga akan menampilkan bagaimana cara membuat challenge pada MapRoulette. Ya, silakan Mas Dinar. Apakah sudah terlihat ini layar ya, saya? Sudah terlihat layarnya. Jadi yang pertama adalah kita setelah login di bawah username kita ada tulisannya create and minutes. Nah ini bisa diklik saja di create minutes. Harusnya di semua akun yang sudah login itu bisa. Nanti akan ada tampilan seperti ini ketika kita baru pertama kali menambahkan, akan muncul pilihan add project. Nah, ketika kita sudah klik add project, kita isi nama, tes dicoba seperti ini visibility jika kita belum siap untuk mempublish ini ke umum, kita bisa pilih no, dan ini kita tambahkan deskripsi. Deskripsi ini untuk memudahkan publik agar bisa membaca, mengetahui sekilas tentang challenge kita. Kemudian di virtual ini saya tidak mengubahnya, biasanya saya tinggalkan saja sebagai no. Terus kemudian kita klik save. Nah, jika seperti ini artinya tidak ada challenge yang kita buat. Karena tidak ada peta, tidak ada apa, berarti challenge kita ini belum ada. Kita hanya baru membuat file baru. Dan untuk mengisi, melengkapi datanya kita bisa di sini. Maaf, bentar. Ini add challenge, sorry. Add challenge. Nah, yang betul ada seperti ini. Name-nya kita tes dicoba, terus description. Ini biasanya saya tinggalkan, dan instruction ini bisa teman-teman isi sedetail mungkin. Nah, changset description ini kita bisa mengatur changset apa yang akan kita gunakan. Defaultnya adalah MapRoulette. Ini akan otomatis muncul ketika teman-teman atau semua orang yang membuka challenge kita, ketika mereka akan mengupload, otomatis hashtag ini akan muncul. Kemudian
keyword ini untuk memudahkan kita mengkategorikan challenge kita. Disesuaikan health facilities. Atau yang lain, hospital. Dan yang lainnya bisa ditambahkan. Ini biasanya saya tinggalkan. Ya, mungkin Mas Dinar diberitahukan intinya saja, karena sepertinya durasi juga tidak memungkinkan untuk dijelaskan secara lebih lanjut. Terima kasih. Nah, intinya di sini adalah, intinya di tahap ini, di GeoJSON source, kita bisa menggunakan overpass API query atau local file. Kita bisa menggunakan query dari Overpass Turbo, website Overpass Turbo, atau kita sudah memiliki file GeoJSON untuk ditampilkan di sini. Nah, untuk yang challenge sekarang ini saya menggunakan file GeoJSON 132 hospital, jadi di drop di sini, dan kemudian kita bisa next. Pengaturan selanjutnya hanya kustomisasi tampilan. Intinya adalah di sini, karena ketika proses ini gagal, challenge ini tidak akan jalan. Begitu. Ya, mungkin pertanyaan yang lebih penting juga, apakah semua orang bisa menambahkan langsung di dalam MapRoulette atau ada akses tertentu, siapa saja yang boleh menambahkan? Ya, seperti yang sudah saya jawab di kolom chat, semua orang yang sudah login ke MapRoulette bisa membuat challenge, tapi tantangannya adalah di overpass query-nya dan local file, jadi kustomisasinya bisa disesuaikan masing-masing. Intinya adalah di tahap ini, tahap sebelum dan sesudahnya hanyalah kustomisasi tampilan. Oke, sepertinya sudah jelas ya, sudah rinci. Mungkin kita bisa kembalikan ke Mas Adityo untuk meneruskan sesinya. Terima kasih Mas Dinar untuk sharing mengenai pembuatan MapRoulette-nya. Ya, semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ashiria ya. Oke, ya, terima kasih Mas Dinar atas jawabannya. Untuk teman-teman, karena ini sudah mau di akhir penghujung acara, jangan lupa di-save dulu data kita agar semua yang hasil kita tambahkan ini terupload di OpenStreetMap. Nah, selain itu, saya mau menjelaskan bahwa di Zoom ini ada fitur yang namanya save chat. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa banyak informasi penting yang tidak bisa dilewatkan, ingin disimpan, bisa diklik saja di fitur chatnya untuk pilihan save chat. Gitu. Karena nanti setelah meeting ini selesai atau sesi ini ditutup, semua hasil chatnya itu akan hilang. Jadi ketika kita masuk lagi, semua akan kosong. Jadi silakan di fitur save chat ini, di sebelah kanan ini ada optionnya, itu di samping tulisan yang to everyone itu kan ada tulisan save chat, *3, itu silakan diklik dan di save chat. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai di-upload, kalau misalnya di MapRoulette ini belum selesai semua, itu tidak ada masalah, kita bisa memilih men-cancel-nya, biar nanti diserahkan ke orang lain untuk memetakan area kita atau misalnya challenge kita. Jadi silakan kalau misalnya teman-teman merasa tidak bisa menyelesaikan challenge-nya, silakan di-cancel saja. Gitu. Oke, ini akan saya kembalikan lagi ke Mbak Dewi. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Semoga ini bermanfaat dan waktu akan saya kembalikan lagi ke host. Sekian, terima kasih dan selamat sore. Ya, terima kasih Mas Adityo atas penjabarannya yang sangat menarik sekali mengenai MapRoulette. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 15.49, jadi kita akan memasuki sesi terakhir. Karena tadi pemateri kita sudah selesai untuk ketiganya, di mana tadi pada sesi pertama dari Mas Dido mengenai pengenalan OpenStreetMap. Semoga dengan pengenalan tadi teman-teman sudah mendapatkan gambaran apa yang dimaksud dengan OSM, kenapa OSM bisa free dan open,
dan juga bagaimana kontribusinya mengenai rumah sakit yang ada di Indonesia yang priority COVID-19 tadi ya. Kemudian di sesi kedua, juga Mbak Sela telah memaparkan osm.org bisa digunakan untuk apa saja. Jadi intinya, jika teman-teman tadi mungkin kesulitan menemukan lokasi di mana kok rumah sakit saya nggak muncul-muncul sih daerahnya, padahal belum dipetakan. Nah, itu bisa dengan menggunakan ID editor, seperti itu. Tadi juga Maprolet itu menggunakan seperti games ya, games pemetaan, jadi kita bisa berkontribusi lewat map challenge yang telah diberikan tadi. Oke, silakan teman-teman, terima kasih atas kontribusinya, dan tetap bersama kami sampai sore ini menuju jam 4. Jadi diharapkan mengisi form evaluasi kegiatan kami untuk perbaikan webinar kita ke depannya, dan juga video webinar akan kami upload, mungkin paling lambat hari Senin ya, di channel YouTube kami di OpenStreetMap Indonesia. Dan juga kita akan berjumpa kembali di sesi kedua dengan pemetaan yang cukup menarik lagi, yaitu mengenai healthset.io pada hari Kamis 9 April jam 2 sampai jam 4 ya. Oke, untuk yang masih ingin kontak-kontak dengan kami akan senang-senang sekali kalau misalnya teman-teman masih keep touch sama kita. Ini ada beberapa media sosial, mungkin teman-teman sudah pernah join ya, karena dari beberapa jawaban kemarin, teman-teman ternyata sudah infonya kebanyakan dari Instagram atau dari teman ya. Ini bisa join atau bertanya kepada kami di email, atau di atas adalah channel YouTube kami. Oke, kita bisa sudahi sesinya. Terima kasih atas antusiasmenya, dan saya sangat senang sekali berjumpa dengan partisipan, dan juga kita bisa sharing-sharing ilmu mengenai OpenStreetMap. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, dan stay safe, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum.